Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala syahrul Ramadan wa huwa syahrul mubarak wa huwa syahrul barakah. Ramadan syahrul siyam. Ramadan syahrul Quran. Ramadan syahrul ibadah. Ramadan syahrul muasat. Ramadan syahrul qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Bulan Ramadan adalah bulan yang paling spesial. Tahu spesial gak? Apa spesial? Martabak. Tahu martabak? Martabak spesial, telurnya berapa? 5. Pokoknya Ramadan ini spesial. Bulan yang khusus untuk umat Islam. Khusus. Penghormatan, takziman, mukarraman, memuliakan kita punya Nabi besar Muhammad. Enggak ada, hadirin. Sebelum-sebelumnya umat-umat terdahulu nggak ada yang seperti ini nih, nggak ada. Apa kata Nabi? Ja'a Ramadan. Datang bulan Ramadan. Wa huwa syahrun mubarak. Bulan Ramadan yang pertama adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah semuanya, hadirin. Iya, sebelum bulan Ramadan biji salak keras. Masuk bulan Ramadan kolak. Biji salak jadi lembek, lembut. Tadi gue makan. Bener. Hanya nih murid aneh nih. Beli gak tadi kolak biji salak? Beli. Oh, lihat berkah gak? Sebulan yang lalu karena saya berbarengan dengan khutbah Jumat di Masjid Al-Makmur Tenabang. Sebelum masuk ke pasar Tenabang tuh, sebelumnya ada masjid. Itu masjid dari tahun sebelum merdeka itu. Tuh udah ada tuh masjid di situ. Itu tukang dagang yang ada di Tenabang 2 bulan, bahkan ada yang 3 bulan. Belum masuk bulan Ramadan, semuanya dia keluarin, dia cari, dia kumpulin stoknya. Sampai ada satu orang non muslim, saya tanya, kok ini barang banyak banget? Kata dia apa? Buat persiapan Ramadan, buat lebaran. Orang non muslim dikasih oleh Allah keberkahan. Lihat tukang dagang berderet. Betul lah, betul. Selain bulan Ramadan jarang ada, tapi kurang seru. Enggak seru.
Masya Allah. Dari jam 4 udah taruh dagangannya tuh di pinggir jalan. Masya Allah. Seneng. Ada kolak biji salak. Ada kolak pisang. Kolak apa lagi? Kolak itu tuh. Apa? Belakangnya Cina apa? Pacar Cina. Gue belum makan tuh. Gue belum makan tuh. Pacar Cina tuh. Bayangin. Orang Cina masuk juga keberkahan di bulan suci Ramadan. Ya Allah. Kata Nabi SAW, kalau udah masuk bulan suci Ramadan, berkah, berkah, berkah semuanya hadirin. Subhanallah. Yang kedua, futihat abwabul jannah. Dibukanya pintu surga oleh Allah. Semua pintu surga dari awal Ramadan sampai nanti terakhir, itu pintu surga semuanya dibuka. Malaikat Ridwan, tolong engkau penjaga pintu surga. Buka lebar-lebar surga itu. Kalau ada orang Islam yang beriman kepada aku, yang bertakwa kepada aku, dia berbuat baik, masukkan amal ibadahnya ke dalam surga, dan nanti dia meninggal dalam keadaan husnul. Alhamdulillah. Mana ada, kagak ada. Agama-agama yang lain, lihat semuanya kitab Injil, Zabur, Taurat, apapun kitabnya, lihat di dalam kitab mereka. Ada gak yang dibuka pintu surga oleh Allah? Gak ada. Cuman agama Islam. Cuman untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad. Yang ketiga, wa ghulliqat abwabul jahim. Ditutupnya pintu neraka, ditutup. Penjaga pintu neraka siapa? Malaikat Malik. Malik, apa kata Allah? Tutup. Jangan sampai engkau buka sampai selesai daripada bulan suci Ramadan. Kalau ada umatku yang bertakwa, umatku yang beriman, umatku yang berbuat baik, jangan mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Dan kalaupun dia berbuat dosa, cepat-cepat diampuni dosanya, dan aku yang akan mengampuninya. Alhamdulillah. 3. Yang keempat, wasaffati syayatin. Diikatnya setan-setan, diikat. Tahu gak? Setan Beb, katanya setan diikat. Tuh masih banyak yang pada kagak puasa. Nah, itu dia setannya. Iketannya kelepas. Nah, jadi hati-hati tuh. Diikat, nggak ada. Ntar kalau udah habis nih bulan Ramadan, udah selesai. Selesai, dibuka lagi belenggunya. Ya, maka itu saya minta kepada semuanya, jangan tinggalkan sholat 5 waktu. Dan jangan tinggalkan sholat tarawih. Karena udah janji Nabi. Dan itu janji Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis sahih Bukhari wa Muslim. Man qama Ramadan. Siapa yang malamnya dia sholat tarawih, imanan wahtisaban, dia yakin sholat tarawih itu adalah perintah Allah dan Rasulnya. Wahtisaban, dia ikhlas, saya ikhlas. Nih bapak sholat tarawih ikhlas gak? Bu, ikhlas gak bu? Ikhlas 20 rakaat. Ya. Tadi saya tanya dulu sama Ustadz Abdul Aziz nih. Ustadz, iya, nih tanya, nih sholatnya tarawihnya mau cepat atau mau lambat? Ya saya tanya dulu dong, kan saya tamu, betul gak? Masa menyelonong aja begitu?
Kagak, saya tanya dulu, Ustadz, sholatnya gimana? Cepet apa lambat? Cepet, Beb. Oke deh. Emang gue demen. Kalau ada imam yang lambat-lambat, tendangnya dari belakang. Nyusahin orang. Cuman bacaannya yang benar. Jangan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Apaan begitu? Salah. Ya, yang benar, bacaan yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi nggak kompak. Maaf ya, kalau Anda sholat berjamaah, ikutin aminnya. Karena ketika ada makmum yang mendengar imam mengatakan waladdallin, dia katakan amin, itu aminnya diambil oleh malaikat, dibawa oleh Allah. Ya Allah, ini fulan bin fulan, dia di dalam surat Al-Fatihah mengatakan amin. Maka ketika itu Allah menggabulkan semua hajat-hajatnya. Bahkan ada yang mengatakan dosanya diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru keluar dari perut ibunya. Maka kalau sholat berjamaah, waladdallin, tak dulu, belum main amin aja loh, sampai selesai dulu. Kadang kita jadi imam nih gahar gitu, belum habis dia amin, amin. Tak dulu, pegel kita jadi imam. Kurang ngajar siapa tuh? Ntar pulang gue tanya tuh. Iya, jangan waladdallin. Gitu enak. Ibu-ibu jangan kenceng-kenceng. Nih ikutin yang laki lebih kenceng. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim. Kurang ngajar tuh anak tuh. Hei, lu main petasan belum habis. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaget kita. Untung bukan bom tuh. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu jangan kencang-kencang. Amin. Selesai. Jangan amin. Wah, si Mumun tuh sholat. Ya. Pokoknya pokoknya kita jangan kalah sama anak laki. Suara dia 50, kita 100. Nggak boleh begitu. Jangan ganggu orang yang laki. Kan kalau apalagi yang di belakang, imannya goyang. Ya, imannya naik turun. Dengar suara perempuan. Amin. Wah, dia menghayal deh. Wah, ini kayaknya si Mumun nih. Yang terakhir, saya minta ama yang belum bisa baca Quran, tolong antum belajar. Benar, jujur, sedih Anda nanti berada di alam kubur. Kadang maaf Pak, Allah menciptakan lisan itu bukan untuk berbicara sembarangan. Allah menciptakan kita lisan untuk membaca Al-Quran, untuk mengingat Allah. Tidak ada mengingat Allah yang paling mulia kecuali melalui Al-Quran. Karena itu adalah wahyu. La yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak dikatakan oleh Nabi yang ada di dalam Al-Quran semuanya, kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Saya kadang nangis Pak, kalau melihat ada orang udah tua, nggak bisa baca Quran.
Tapi kalau ngomongin orang, pinter. Tadi siapa yang imam? Si Habib. Imamnya gimana? Cepet banget. Gue sampai kekentut-kentut. Terus lu nggak wudu lagi? Gue mau wudu takut terlambat. Gue terusin aja sholat tarawih. Emang lu tadi makan apaan? Gue makan kolak biji salak. Tolong ya, yang belum bisa baca Al-Quran, bener Pak, Bu, pemuda-pemudi anak-anak, Anda bakal nangis. Makanya saya pesan sama anak-anak saya, Muhammad, Hasan, Husain, Fatimah, Abu Bakar, tolong ya, Abah tuh akan menganggap kamu anak kalau kamu sudah bisa baca. Kalau kamu belum bisa baca Al-Quran, maaf, saya sebagai abah, sebagai bapak, belum serak untuk menganggap kamu sebagai anak. Alhamdulillah, semuanya udah bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Pokoknya bapak ibu, kalau anaknya udah bisa baca Al-Quran, udah tenang, tenang pokoknya. Tenang. Gak usah takut. Rizki Allah yang akan memberikan. Bukan manusia, tapi Allah yang memberikan melalui manusia yang Allah cintai. Tapi kalau anak-anak kita pada gak bisa baca Al-Quran, apa yang terjadi? Musibah yang paling besar adalah anak-anak kita gak bisa baca Al-Quran. Itu musibah yang paling besar. Hati-hati hadirin. Bapaknya gak bisa baca Al-Quran, ibunya gak bisa baca Al-Quran, anaknya 5 kagak ada yang bisa baca Al-Quran. Allah, musibah, musibah, musibah. Ya, tolong dipelajarin Al-Quran, cari ustadz. Kalau malu belajar rame-rame, panggil ke rumah, datengin rumah ustadz. Ustadz, saya pengen belajar Al-Quran ustadz. Kalau bisa ustadz datang ke rumah saya seminggu 3 kali ustadz. Baik. Akhirnya ustadz, saya pengen beliin ustadz motor. Jadi ustadz dari rumah ke rumah saya, ustadz nggak jalan kaki. Ada yang begitu? Ada yang begitu kak? Ada gak yang begitu? Orang sono, bukan orang sini. Insya Allah, ya, gak apa-apa demi kita bisa baca Al-Quran. Dan jangan pernah malu. Dan bapak, ibu, maaf, yang belum bisa baca Al-Quran, jangan pernah malu. Kalau disalahin sama ustadznya, jangan putus asa. Oh, saya disalahin terus ya. Gak mungkin ustadz menyalahkan untuk menjatuhkan atau memojokkan muridnya, itu tidak mungkin. Kalau kita disalahin sama ustadz, ketika membaca hurufnya salah, panjang pendeknya, makhrajil hurufnya, tajwidnya disalahin, dibetulin sama ustadz, itu tandanya ustadz sayang sama anda. Ini kagak, baru ngaji, ya, itu nggak panjang tapi pendek. Dia ngambek pulang. Gue kagak mau ngaji lagi. Emang kenapa? Gue disalahin terus. Lah emang kamu salah. Masa iya kamu salah dibetulin sama ustadznya? Akhirnya disuruh imam. Mentang-mentang dia ahli ngaji, disuruh imam. Ustadznya gak pernah nyalain. Karena ustadznya takut kalau disalahin dia gak bakal ngaji lagi nih. Jadi imam salah semua. Nah, jangan hadirin. Maka itu pesan Habib, jangan sampai nggak bisa baca Al-Quran. Anda nanti bakal nangis di alam kubur, nangis sejadi-jadinya nangis. Saya ada videonya nih, dikirimin sama murid saya. Jadi ada orang tua, kalau saya lihat sih umurnya sekitar 72, 73, meninggal Pak.
Mati suri. Udah dikubur di alam kubur. Digali lagi kuburannya. Diwawancarain. Dia bilang apa? Ngeri, dia nangis tuh. Ngeri keadaan alam kubur. Takut. Kenapa? Banyak yang disiksa. Ada yang rambutnya dijenggut nih. Ditarik rambutnya. Ngikut tuh otaknya semuanya. Ada yang ditusuk ininya nih, kupingnya pakai besi, nembus ke kuping kiri, dari kanan ke kiri. Ada yang matanya dicolok, ada yang lidahnya ditarik, digunting. Tuh kata kakek-kakek itu, jangan tinggalin sholat, jangan lupa belajar Al-Quran, jangan ada istilah terlambat. Nggak ada istilah terlambat dalam hidup ini, nggak apa-apa. Yang guru juga, yang ustadz sabar ngajarin. Bener, ngajarin orang tua. Wow, itu lebih ngeri ketimbang ngajarin anak-anak. Dilawan terus kita. Kalau anak-anak kan dia enggak ikut aja deh. Udah, gampang. Lah kalau udah tua kita salahin, malah dia yang nyalain kita. Betul apa betul? Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah sholat 5 waktu di bulan suci Ramadan. Dan begitu juga setelah bulan suci Ramadan sampai kita meninggal dunia. Dan begitu juga kita bisa sholat tarawih selama bulan suci Ramadan. Istiqomah dalam melaksanakan sholat tarawih. Dan Allah menerima daripada puasa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya tutup dengan salam, ada orang nanya sama saya, "Beb, bagusan mana beb? Sholat 8 rakaat ame 20 rakaat. Saya jawabnya beda. Saya balikin lagi. Kamu mau duit yang 100.000 apa yang 50.000? Bu, Habib mau tanya sama ibu-ibu, mau duit yang 100.000 apa 50.000? Yang kencang bu. Mau duit yang 100.000 apa 50.000? Bapak-bapak jawab yang kencang, ibu-ibu kurang semangat jawabnya. Udah banyak kali duitnya. Pak, anak-anak laki, pemuda, anak-anak semuanya, bapak-bapak jawab. Mau duit yang 100.000 apa 50.000? Baik, mau sholat yang 20 rakaat apa 8 rakaat? Allah dan Rasulnya itu Allah memandang yang jumlah rokaatnya lebih banyak dan pahalanya juga lebih. Kalau dia sholat 8 rokaat dapat pahalanya 8 rokaat. Kalau dia sholat 20 rokaat dapat pahalanya 20 apa 8? 20 apa 8? Berarti yang sholat 8 rakaat dia langsung pulang, tandanya dia nggak punya duit. Tandanya kagak punya. Beb, kan boleh beb, katanya 8 rakaat. Boleh, kamu kan masih sehat. Kamu kan masih gagah. Sayang kalau 8 rakaat. Tadi kan udah dijawab, udah saya tanya, mau 100.000 apa 50? Anda giliran duit pengennya yang gede. Ibadah pengennya yang kecil, yang sedikit. Nah jangan. Nah ini saya lihat nih, Masya Allah nih. Masih gagah, masih sehat semuanya. Ibu-ibu juga begitu. Masih semangat luar biasa. Nabi itu kalau udah sholat 8 rakaat, ditambah lagi pak. Ditambah tuh 20 rakaat. Bahkan ditambah lagi 40 rakaat. Saya punya guru namanya Habib Salim bin Abdullah Asy-Syatiri. Beliau itu kalau malam bulan suci Ramadan, karena di sana di tempat saya belajar di Yaman di Hadramut, itu sholatnya itu masjidnya bergantian pak. Jadi nggak langsung sholat bareng gitu, nggak. Contoh di sini
ada masjid Guru Syaban. Ini masjid Guru Syaban misalnya. Mulainya dari habis Isya sampai jam berapa, misalnya jam 8 lah. Ya, taruh jam 8. Ini contoh aja. Nah, ntar ada masjid lagi yang satu, apa di sini masjid apa? At-Taqwa misalnya, masjid At-Taqwa. Nah, tuh At-Taqwa belum sholat. Nunggu Guru Syaban habis baru dia mulai sholat. Sampai sahur tuh Pak, begitu muter. Jadi kalau kita habis Isya nih, perut kekenjangan, lontong 10, bakwan 20. Sambal kacang lagi. Lonjor begini perut. Wah, ilaha illallah. Ini udah gede. Nggak bisa bergerak. Lah lontong 10, bakwan 20. Udah capek. Akhirnya ketiduran. Habis ketiduran, bangun-bangun jam berapa? Jam 12. Kenapa lo? Bangun jam 12. Wah, sholatnya di masjid ini nih jam 12. Itu begitu Pak. Saking menjaga agar masyarakatnya jangan sampai kagak sholat tarawih. Karena janji Nabi dan Rasulnya, siapa yang sholat tarawih, Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Sekian, Habib minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ini ceramah Habib yang terakhir, Habib mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Saya umumkan, insyaallah Habib bawa rombongan ziarah 9 Wali Songo tanggal 4 Mei. 4, 5, 6, 7, 8, 5 hari. Alhamdulillah sudah ada 3 bis. Bagi jamaah yang pengen ikut ziarah sama Habib setelah Idul Fitri 10 hari. Jadi Idul Fitri, Lebaran, habis 10 hari, nah itu kita berangkat. Kemana Beb? 9 Wali Songo. Dan terus ke Madura, Syekh Khalil Bangkalan. Habis itu kita ikut hall Habib Soleh Tanggul. Dari Tanggul, Jember, terus ke Solo. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsi. Dari Solo kita ke Jakarta. Hari Senin sampainya, kita berangkat Kemis tanggal 4 Mei. Nah, jadi yang mau ikut silakan daftar ke Ustadz Aziz ya. Insya Allah silakan dengan beliau. Jadi ada 2 ya, ada yang mobilnya apa tuh, duduknya blonjor kakinya, lekres apa tuh, blonjor ya kakinya. Nah, itu bayarnya agak mahal. Beb, saya yang biasa aja. Yang biasa ada duduknya begini, nggak bisa blonjor begitu. Duduknya seperti ini, seperti biasa. Ya, jadi ada 2. Yang mau blonjor, ya bayarnya agak mahal. Berapa Beb? Bayarnya Beb 5 hari. Naik bis, full AC. Ada kamar mandinya. AC. Ya. Ada AC-nya, duduknya 2 bangkunya. Berapa Beb? 1.300.000. Beb, saya pengen yang blonjor Beb ah. Kaki saya kesemutan terus, pegel. Ya udah, ada yang itu bayarnya 1.700.000. Enak Pak, saya udah hampir kurang lebih ziarah Wali Songo 15 kali. Yayasan saya As-Sholatul Nabi udah hampir 15 kali ngadain ziarah. Yang tua-tua ziarah sekali-sekali. Haji belum punya duit, ya kan? Nah, ikut ziarah. Lihat tuh bagaimana wali-waliullah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia. 9 Wali Songo. Bagaimana itu 24 jam Pak didatengin. Siapa yang berziarah ke makam-makam orang soleh atau ke makam para waliullah, maka dia nanti akan dikumpulkan bersamanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang kita ziarahin wali itu ada di dalam surga, nanti insya Allah kita ikut masuk ke dalam surga. Mau ikut apa kagak nih? Wah, mahal banget Beb. Lu ngerokok tiap hari, pulsa nggak habis-habis. Masa ziarah untuk kepentingan akhirat dan memuliakan pribadi kita, kalau kita nggak mau ikut, ziarah penting. Karena mengingatkan kita bahwasanya kita akan mati. Nah, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.